Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asri dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Materi ini adalah materi kelas 5 semester 1. Kompetensi yang diharapkan untuk kalian kuasai melalui video ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelum kita mulai belajar, ada sebuah quote yang sangat menarik dan memotivasi kita dalam belajar matematika, yaitu bahwa hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Sebelum mulai belajar tentang penjumlahan pecahan campuran, mari kita ingat kembali apa itu pecahan campuran. Salah satu contoh pecahan campuran adalah 1/3/8. Jika digambarkan 1/3/8 seperti sebuah benda yang utuh ditambah 3 juring yang masing-masing besarnya 1/8. Contoh yang lain adalah 1/2. Satu benda utuh ditambah dengan setengah bagian. Contoh ketiga adalah 2/3/4. 2/3/4 berarti ada dua benda yang utuh ditambah dengan juring yang besarnya 3/4 bagian dari benda yang utuh. Masih ingat kan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya? Nah, ini pengetahuan tentang pecahan campuran ini. Apa itu pecahan campuran? Nah, sangat penting sebelum kalian bisa belajar menjumlahkan pecahan campuran. Contoh pecahan campuran yang lain dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi tidak harus dengan juring-juring lingkaran, tapi bisa juga dengan semacam diagram batang seperti ini. Nah, hal lain yang perlu kita ingat sebelum mulai belajar menjumlahkan pecahan campuran adalah cara menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut. Sebelumnya di video yang lain kalian sudah belajar penjumlahan pecahan, bahwa ketika kita menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, yang kita lakukan adalah mencari pecahan senilai agar penyebut kedua pecahan bisa disamakan. Jika penyebut kedua pecahan sudah disamakan, baru kita bisa menjumlahkan kedua pecahan itu, yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Itu juga harus kalian ingat ketika kita menjumlahkan pecahan campuran. Baik, kita mulai saja belajar penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Misalnya kita mau menjumlahkan 1/2 dengan 3/1/4. Berapa sih hasilnya? Coba perhatikan animasi berikut. Seperti penjumlahan pecahan biasa, ketika kita menjumlahkan pecahan campuran, sama saja dengan menggeser nilai pecahan ke pecahan yang lain. Jadi akan kita peroleh 1/2 ditambah 3/1/4 hasilnya adalah 4/3/4. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran, kita tidak mungkin jika harus menggambar, maka kita perlu juga merumuskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Tadi 1/2 ditambah 1/4 hasilnya adalah 4/3/4. Nah, di mana kita bisa menjumlahkan dahulu bilangan bulatnya. 1/2 itu kan satunya bulat, setengahnya pecahan. 3/1/4, 3-nya bilangan bulat, 1/4-nya adalah pecahan. Kita bisa jumlahkan bilangan bulat dengan yang bulat, kemudian yang pecahan ditambahkan dengan sesama pecahan. Sehingga kita dapatkan 4 ditambah 2/4 dan 1/4. 2/4-nya berasal dari 1/2. Pecahan senilai dari 1/2
ada 2/4 agar penyebutnya sama, maka hasilnya adalah 4/3/4. Gitu ya. Jadi caranya adalah menjumlahkan yang bulat dengan bulat, yang pecah dengan yang pecah. Baik, kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya kita mau menjumlahkan 2/3 dengan 1/4/6. Berapakah hasilnya? Sama caranya. Kita ilustrasikan dengan cara digeser. Loh, ternyata ketika pecahannya kita geser kemari, panjangnya lebih panjang daripada satu benda yang utuh, karena kemudian jumlah pecahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 1/6 atau 8/6. Padahal 6/6 itu sama dengan 1, bukan? Nah, jika seperti ini, maka hasilnya dapat kita tuliskan sebagai 4/2/6. Ini 1, 2, 3, 4, dan sisanya 2/6. Bagaimana menuliskannya? Sama caranya sebenarnya, kita jumlahkan bilangan yang bulat dengan yang bulat dulu, kemudian yang pecah dengan yang pecah juga. Hasilnya adalah 3 ditambah 4/6 tambah 4/6. Ini 4/6 yang depan, asalnya dari pecahan senilainya 2/3. Pecahan senilainya adalah 4/6, agar sama penyebutnya kita buat jadi 4/6-an. Kemudian hasilnya jadi 3/8/6. Jika kalian menemukan pecahan seperti ini, di mana pembilang lebih besar daripada penyebut, artinya itu sudah lebih daripada 1. Maka yang ini kita pecah. Kita buat penjumlahan sesuai penyebutnya. 8 itu kan 6 ditambah 2. Sedangkan 6/6 itu sama dengan 1. Maka satunya kita tambahkan ke 3 ke bilangan bulatnya, baru sisanya kita tulis, sisanya 2/6. Jadi 4 2/6. 4-nya berasal dari 3 yang ini ditambah 1 dari 6/6, karena 6/6 sama dengan 1. Gitu ya. Selanjutnya, ini beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam menjumlahkan pecahan samburan. Yang pertama, langkahnya adalah jumlahkan yang bulat dengan bulat. Langkah kedua, jumlahkan yang pecahan dengan pecahan. Yang pecah dengan yang pecah. Kalau penyebutnya berbeda, maka samakan dulu penyebut kedua pecahan. Caranya bagaimana? Dengan mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebut kedua pecahan. Bila hasil penjumlahan pembilang lebih besar dari penyebut pada penjumlahan pecahannya, bilangan bulatnya ditambah 1, kemudian sisanya baru diletakkan di belakangnya. Jadi hasil akhirnya adalah jumlah hasil dari penjumlahan bilangan bulat dan penjumlahan pecahan tadi. Baik, agar lebih paham, mari kita berlatih. Ada 2 soal di sini. Yang pertama adalah penjumlahan 21/5 dan 31/2. Bagaimana menyelesaikannya? Sama. Caranya yang pertama adalah jumlahkan pecahan yang bulat dengan yang bulat. Di sini yang bulatnya 2 dan 3. Kemudian selanjutnya jumlahkan yang pecah dengan yang pecah. Yang pecahnya 1/5 dan 1/2. Tinggal kita jumlahkan. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK 5 dan 2 itu berapa? KPK 5 dan 2 adalah 10. Maka kita ubah penyebutnya menjadi 10. 1/5 jika dirubah menjadi pecahan yang berpenyebut 10, pecahan senilai yang penyebutnya 10 jadi 2/5. 1/2 jika kita ubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya 10,
adalah 5/10. Sekarang setelah kita samakan penyebutnya, kita jumlahkan dua pecahan ini yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi hasilnya adalah 5/7/10. Gitu ya. Kebetulan ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan lagi. Sekarang mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Kita akan menjumlahkan 1/2/7 dan 5/2/3. Bagaimana caranya? Sama, kita jumlahkan yang bulat dengan yang bulat dulu, kemudian pecahannya dengan pecahan. 1 tambah 5, 6, 2/7 dan 2/3. Penyebutnya beda ya. Kita cari KPK-nya. KPK 7 dan 3 itu 21. Maka kita rubah 2/7 dan 2/3 ini jadi pecahan senilai yang penyebutnya 21. 7 untuk jadi 21 itu perlu dikalikan 3. Maka pembilangnya juga kita kalikan 3 dan hasilnya adalah 6/21. Sedangkan 2/3 hasil pecahan senilainya yang penyebutnya 21 adalah 14/21. Kalau sudah sama penyebutnya baru kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 6, 20/21. Begitu ya anak-anak? Baik, supaya lebih mahir menghitung penjumlahan pecahan campuran, kita coba contoh yang lain, yaitu 3/4 ditambah 1/4/6. Bagaimana hasilnya? Pertama sama langkahnya seperti tadi. Ingat, pertama jumlahkan yang bulat dengan yang bulat. Selanjutnya jumlahkan yang pecah dengan yang pecah. Kalau sudah, kita samakan penyebutnya, karena kebetulan penyebutnya di sini berbeda. Yang 3 tambah 1 tadi hasilnya 4, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Karena 4 dan 6 KPK-nya 12, kita samakan jadi pecahan senilai yang penyebutnya 12, 3/4. Kalau dirubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya 12, hasilnya adalah 9/12, karena ini dikalikan 3 ya, pembilangan dan penyebutnya. Kemudian 4/6 jadi 8/12. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan 9/12 dan 8/12. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dan hasilnya adalah 4/17/12. Di sini di bagian pecahannya 17/12, maaf. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, artinya ini lebih dari 1, maka ini perlu kita pecah. Yang 12/12 kita tambahkan ke bulatnya, karena 12/12 itu 1. Jadi kita pecah ya, karena 17 itu 12 tambah 5, maka ininya 1, maka 4-nya kita tambah 1 jadi 5, sisanya 5/12 tempelkan di belakangnya. Gitu ya. Sudah paham atau belum? Supaya lebih paham, kita coba satu soal lagi, yaitu 2/4/5 ditambah 2/2/3. Pertama, sama seperti tadi, jumlahkan yang bulat dengan yang bulat, yang pecah dengan yang pecah. 2 tambah 1 hasilnya 3, 4/5 tambah 2/3, perlu kita samakan penyebutnya dulu. 5 dan 3, KPK-nya adalah 15, maka kita ubah 5 dan 3 ini menjadi 4/5 dan 2/3 ini menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 15. 5 untuk jadi 15 kali 3, maka 4 juga kali 3 hasilnya 12/15. Kemudian 2/3. 3 untuk jadi 15 dikalikan 5, maka 2-nya kita kalikan 5, hasilnya 10/15. Kalau sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 22/15.
Di sini juga pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini perlu kita pecah. 22 itu 15 tambah berapa? 22 itu 15 ditambah 2. Nah, 15 per 15 itu kan sama dengan 1, maka nanti ini 3-nya ditambah 1, hasilnya adalah 47 per 15. Itu ya anak-anak, cara menjumlahkan pecahan campuran. Banyak berlatih ya, supaya kalian lebih mahir menjumlahkan pecahan campuran. Coba kerjakan soal-soal di buku, atau kalian bisa cari soal-soal tentang penjumlahan pecahan campuran di internet. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Asih melalui video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.